Podcast Juara Jabar Pro Bersuara. Waalaikumsalam Eteh. Kumaha? Triple Untung Plus hadir kembali. Aya hiji deui mobil mau dibebehenkeun. Nuhun teh. Assalamualaikum. Iya masih papi, wajib ditelepon. Kemana si papi teh tadi diangkat-angkat? Angger si papi manya, tara ngangkat telepon teh. Waduh, si Mamih nelpon. Amana wae ari abe di telepon teh tadi diangkat-angkat. Maaf nih. Triple Untung Plus hadir kembali. Triple Untung Plus, bebas denda PKB, bebas BBNKB 2, bebas tunggakan PKB tahun kelima, diskon PKB dan BBNKB 1. Ini sekarang papi lagi cek fisik di Samsat. Seyuyu lahir di bulan Agustus menunggu kamu untuk menjamu. Ayo ikutan program Triple Untung Plus karena pajakmu untuk Jawa Barat. Sampurasun wargi Jabar, kembali lagi di Podcast Juara Jabar Pro Bersuara. Nah, pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Badan Pendapatan Daerah mengadakan program relaksasi pajak kendaraan bermotor yang disebut dengan Triple Untung Plus. Nah, untuk mengetahui keuntungannya dan tentunya juga penawaran terbaik untuk program ini tentunya telah hadir bersama saya Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, Bapak Dr. Hening Widiatmoko MA atau biasa disebut Pak Widi. Apa kabar Pak Widi? Alhamdulillah baik Kang Yudi. Aduh, gimana pandemi, masih semangat nih Pak? Pandemi ini sebuah ujian dari Allah. Ya. Kita harus hadapi dengan tetap yakin. Ya. Ada atau tidak ada, kita tetap semangat. Oke. Nah, kita hadapi tantangan. Asik, Yes. luar biasa. Positive vibe-nya udah kerasa nih ya. Siap. Baik, Pak Widi, ini menarik sekali dengan adanya program Triple Untung Plus. Nah, ini mungkin suatu kabar yang luar biasa untuk wargi Jabar nih. Boleh diceritakan mungkin lebih detailnya Triple Untung Plus teh kira-kira seperti apa dan periodenya dari kapan sampai kapan, Pak? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wargi Jabar, saya Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat. Jadi urusannya pendapatan daerah, ya. Tapi sebelum menjawab pertanyaan Kang Yudi tadi, Ya. saya perlu jelaskan dulu urusan pajak, ya. Pajak adalah kewajiban warga negara, ya. Kontribusi warga negara untuk pembangunan tanpa mengharapkan apa-apa dari negara. Tapi negara wajib membelanjakan pajak tadi, hasil pendapatan dari pajak tadi untuk pembangunan. Nah, ini berarti ada satu pemahaman yang harus sama, pajak itu kewajiban. Ya. Namanya wajib ya, sebagai muslim juga wajib itu harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan akan ada punishment. Nah, jadi itu membuat kita di masa-masa pandemi Covid yang masih berlangsung saat ini harus berpikir apa yang bisa kita lakukan untuk membuat masyarakat diringankan. Ada perlu sebuah ruang untuk bayar pajak itu walaupun memang berat tapi jadi ikhlas. Nah, kita beri kelonggaran-kelonggaran. Oke. Itu sebabnya perlu ada program relaksasi. Kita ini bukan pertama kali. Tahun lalu dan tahun sebelumnya 2019 juga ada program namanya ganti-ganti sih. Pertama 2019 double untung. Double untung. Kemudian tahun 2020 kemarin jadi triple untung. Triple untung. Tapi tahun ini kita sebenarnya sama seperti tahun yang lalu. Tahun lalu itu ada dua fase. Fase pertama Maret sampai dengan bulan Juni itu triple untung saja. Tidak Tapi pakai plus ya nggak Pak ya? pakai plus. Nah, dari Juli sampai Desember jadi triple untung plus. Nah, ini akan saya ceritakan nanti. Boleh. Kita ulangi lagi tahun 2021. Oke. Triple untung plus. Nah. Oke, apa nih yang jadi plusnya dan mungkin ada wargi Jabar juga yang belum tahu ini teh apa sih triple plus teh gitu Pak? Iya. Oke. Namanya juga triple ya. Triple kan 3. Ya. Nah, 3. 3 pertama itu untuk yang menunggak sebenarnya. Kita tuh punya 2 tipe wajib pajak. Yang pertama wajib pajak yang patuh. Ya. Ada lagi yang ya sebaliknya tidak patuh. Nah, yang tidak patuh ini bukan karena tidak mau, tapi mungkin kesulitan untuk bayar pajak. Karena terdampak pandemi Covid ya secara ekonomi. Ya. Ini juga menyebabkan mereka sulit untuk bayar pajak. Tapi ada lagi yang memang tidak sadar. Nah, ini dia kesempatan kita untuk mengingatkan ada bebas. 3 bebas. Bebas pertama, bebas denda PKB. Nah,
Oke. Kemudian bebas BBNKB 2. Jadi saya boleh bilang ini ada 2 tipe, bebas dan diskon. Yang plusnya itu diskon ya. Bebas yang pertama bebas denda PKB. Kemudian yang kedua bebas BBNKB 2. Ini BBNKB 2 ini penyerahan kedua mobil, bukan mobil baru. Jadi mobil bekas lah. Oke. Beli terus belum balik nama. Biasanya kalau ngambil kredit itu kan belum balik nama. Betul. Nah di sini kalau mau balik nama, biaya balik namanya itu dibebaskan. Dibebaskan, wow. Yang paling menyenangkan adalah yang menunggak lebih dari 5 tahun. Misalnya sudah 6 tahun nggak bayar pajak. Ya. Sekarang saatnya bayar pajak. Tidak bayar 6 tahun pokok, tapi cukup 4 tahun saja. 4 tahun. Dan bebas denda. Ya usah mikirin berdenda, semuanya nol. Jadi kalau sudah mati pajaknya udah 5 tahun kan harusnya diulang kan? Betul. Ini dengan pola ini insya Allah kita memudahkan. Jadi 3 bebas tadi, bebas PKB, bebas BBNKB 2 dan seterusnya, dan bebas dapat 1 keringanan untuk tahun kelima. Nah diskonnya apa? Kita selalu diprotes ini. Kenapa yang diberi kesempatan itu bagi yang penunggak saja? Kalau yang patuh gimana itu? Nah, ini dia pertanyaannya. Nah, ini plusnya, kita beri diskon. Oke. Di mana-mana diskon tuh kalau emak-emak itu butuh diskon itu. Kalau mau mall diskon, yang penting diskon ya. Betul. Nah, kita juga gitu. Pemburu diskon ya, Pak ya, pemburu promo. Diskon. Ya. Nah, kita berikan diskon bagi yang membayar di muka. Ini contohnya ya. Yang paling tinggi kita beri 10% dari pokok wajib PKB-nya apabila bayar di muka. Sekarang bulan Agustus, tapi jatuh temponya Desember, ya, masih 5-6 bulan ke depan ya. Kita beri diskon 10%. Jadi 10% itu kategorinya bayar di muka untuk 4-6 bulan. Jadi kalau Januari, jatuh temponya Januari, mau bayar sekarang juga boleh. Dapat potongan 10% untuk pokok pajaknya. Nah, menurun terus 4 bulan sampai 3 bulan sampai 4 bulan itu sampai dengan 8%. Kemudian sampai 3 bulan 6%, kemudian turun lagi sampai dengan hanya 2%. Jadi 10, 8, 6, 4, 2. 2 itu kalau kurang dari 1 bulan. Jadi mau bayar di muka jatuh temponya tanggal 31 Agustus ya. Bayar sekarang dapat 2%. Wow, ini diskon untuk ya boleh dibilang yang patuh. Ya. Saya ngapain juga main nunggu-nunggu, udah ini kesempatan dulu bayar sekarang aja. Betul. Itu jadi kita menghargai yang patuh. Tadi yang penunggak tadi kan boleh dibilang tidak jadi contoh lah. Tapi supaya mereka tidak terbebani, kita berikan kesempatan. Nah, yang kedua diskonnya adalah diskon BBNKB 1. BBNKB 1 itu kendaraan baru. Jadi orang kalau beli kendaraan itu ada potongan 2,5% diskonnya. Jadi ini sebenarnya waktu yang tepat untuk membeli kendaraan baru ya Pak Persis, ya? betul. Kita dorong begitu walaupun kita tahu juga nih orang pada susah ya. Iya, walaupun pandemi gitu ya, tapi siapa tahu ingin memanfaatkan gitu kesempatan ini. Ya, siapa tahu ya Pak ya. Oke, ada wargi Jabar juga. Betul. Ya beli kendaraan kan nggak harus tunai. Nah, kan sudah ada kelonggaran mungkin leasing, pembiayaan kredit memberi kesempatan ya. Betul. Beli tapi nyicil ya. Nah, ngangsur. Bisa nih, saya beli tapi nyicil. Sekarang ada kesempatan BBN 1 diskon 2,5%. BBN 1-nya, BBNKB 1. Ya. Oke, 2,5%. Iya. Oke. Wah, kalau misalnya tadi mendengar penjelasan dari Pak Widi ini luar biasa sekali, ini kesempatan yang oke juga, apalagi kalau di lapangan banyak juga nih Pak kolektor ya yang misalnya motor-motor yang lama gitu yang pajaknya belum dibayar 6 tahun mungkin 7 tahun. Ini mungkin kesempatan yang luar biasa ya Pak ya. Ini kesempatan yang luar biasa. Kenapa? Karena tidak perlu bayar denda. Nah, itu dia. Tapi karena pajak itu wajib, boleh dibilang pokoknya itulah yang harus dibayar gitu ya. Oke, kalau pokok mah harus ya kewajiban itu ya. Kudu dibayar. Baik, Pak Widi, kalau misalnya syaratnya apa aja sih Pak kalau misalnya untuk mendapatkan fasilitas ataupun program Triple Untung Plus ini? Saya sebelum masuk ke syarat tadi, saya juga ingatkan yang mutasi juga gitu. Ya, mutasi juga. Kendaraan itu dipermudah. Memang ini ada di kewenangan kepolisian. Ya. Jadi kami ini tim pembina Samsat, bukan hanya dari Pemprov saja, tapi juga dari mitra kepolisian, kemudian dari Jasara Harja.
tim pembina Samsat dengan restu Pak Gubernur membuat izin ada kegiatan ini. Kalau kepolisian ada PNBP untuk yang mutasi kendaraan. Ya, mutasi itu kan mereka sudah sepakat. Jadi perlu diketahui bahwa selama ini Jawa Barat itu tidak hanya dengan Polda Jabar, tapi juga dengan Polda Metro Jaya untuk yang berada di Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Depok. Ini masuk di wilayah hukum Polda Metro. Baik Polda Metro maupun Polda Jabar bersepakat, kalaupun ada yang mutasi, prosesnya akan dibantu lebih dipermudah. Nah, ini yang kita harapkan juga dimanfaatkan selama program ini ada kesepakatan antara kami, tim pembina Samsat, dari Pemprov maupun dari pihak kepolisian dan Jasara Harja untuk memberikan keringanan. Dan ya ini juga bagian dari sumbangan kita untuk masa pandemi seperti sekarang. Kita harus punya komitmen untuk mengurangi beban masyarakat. Ini luar biasa nih. Ini yang ditunggu-tunggu nih. Mengurangi beban rakyat ya Pak ya? Betul, betul. Oke, jadi untuk mutasinya dipermudah, ini gampang sekali ya Pak ya? Saya bilang prosedur normal formal ada ya. Jadi cabut berkas misalnya dari pindahan dari Bekasi ke Bandung misalnya. Proses cabut berkas di sana kemudian didaftarkan di Bandung misalnya, itu sudah paham bahwa selama program ini berlangsung ini akan dipermudah. Tadi boleh balik nama BBN tadi bebas untuk kendaraan bukan baru. Oke, yang second atau yang Oke. Wah, bener juga. Ini kesempatan juga buat wargi Jabar yang pengen punya mobil. Kalau tadi misalnya yang Grace atau yang pertama, yang baru mungkin belum mampu, tapi ini second ada kesempatan nih gitu ya. Dan kita bisa untuk BBN-nya langsung ya Pak ya? Betul. Oke, nah sekarang syaratnya Pak seperti apa Pak? Boleh tahu nggak Pak? Syarat masing-masing cuma harus punya elektronik KTP. Kenapa? Karena semua database kita basisnya adalah ID-nya dari NIK, nomor induk kependudukan. Jadi nomor induk kependudukan itu berarti kita terhubung dengan sistem informasi administrasi kependudukan. Jadi data kita itu terkoneksi dengan data kependudukan. Kalau nggak punya iktp, mohon maaf, Anda belum jadi warga negara Indonesia yang baik. Harus punya. Tapi kalau dalam proses bisa diberikan izin apabila Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat memberikan surat keterangan. Itu akan dibantu di proses. Jadi yang pertama harus ada iktp. Seperti tadi saya coba Pak, di bawah tuh ada mesinnya ya Pak, tinggal nempelin KTP itu langsung loh datanya muncul semua. Namanya samping KTPL. Samping KTPL. KTPL itu KTP elektronik. Iya. Tadi cobain Pak di bawah. Wow, keluar datanya semua. Yang kedua adalah tadi ya surat pengantar dari Disduk Capil setempat. Kalau belum terbit, saya juga pernah jadi PLTK Disduk Capil 7,5 bulan. Jadi saya paham itu tidak instan. Jadi proses perekaman membutuhkan validasi ke pusat. Jadi data di sana untuk dicek lagi ini datanya ganda apa tidak. Kalau tidak dikembalikan lagi. Nah, itu proses butuh waktu sekitar 3 bulan. Jadi kalau dalam proses sedang berlangsung belum terbit EKTP, asal ada catatan surat keterangan dari Dukcapil setempat, itu dianggap sudah punya nomor induk kependudukannya. Kepolisian dan Samsat setempat akan menerima syaratnya itu. Dan kalau mau ini bawa STNK lama yang untuk diperbarui. Dan BPKB kalau mau urus 5 tahunan. Oke, nah itu dia. Jadi cukup KTP, STNK, dan BPKB untuk 5 tahunan. Jadi ini kayaknya dipermudah ya wargi Jabar ya. Betul. Sedang dimanjakan ini ya sama Bapenda Jabar nih ya Pak ya. Bisa. Oke. Nah untuk cara bayarnya seperti apa nih Pak? Ya, wargi Jabar kalau pernah membayar lewat kantor-kantor induk, ya kantor-kantor lokasi pembayaran kita yang biasa yang konvensional, ini bukan hal baru. Tetapi kalau Anda pakai Android, coba download dari Play Store, aplikasi Sambara, Samsat Mobile Jawa Barat. Ini pernah masuk dalam 99 Sinovic tahun 2020. Kita tidak menang, tapi kita masuk dalam kategori yang the only one. Jadi kategori pembayaran pajak kendaraan seluruh Indonesia itu hanya satu yang masuk Sinovic. Jadi itu kembangan kita. Nah, coba pakai Sambara. Tapi bisa juga dari Sambara kita dapat kode bayar. Dari sana dapat kode bayar, terus bayarnya bisa lewat minimarket.
Oke. Ya, minimarket yang berjaringan ini yang saya nggak perlu nyebutin ya, karena ini bukan iklan ya. Karena Oke, nggak minimarket berjaringan ya Pak ya? berjaringan. Oke. Kemudian ada e-commerce juga yang gede, ada yang dua yang gede yang kepemilikannya ya masih Indonesia sebagian ya. Itu juga Marketplace ya Pak ya? marketplace ya, Oke, dua unicorn ya. Oh, oke, 2 unicorn. Unicorn, itu cluenya itu Kebetulan aja. saya juga lagi buka nih Pak, Sambara seperti ini ya Pak ya? Eta, itu masuk ke info PKB. Oke, Masukkan. Wih, langsung nih. Program triple untungnya langsung muncul. Iya. Hadir kembali katanya ya. Oke, masuk ke info PKB seperti Info ini Pak. PKB betul. Masukkan nomor kendaraannya. Oke, di sini ya Pak. Nanti kita tinggal cari. Cari muncul berapa yang harus dibayarkan. Itu akan keluar selama program berlangsung. Denda kosong, denda tidak ada. Dendanya Ya, tidak denda untuk bayar PKB-nya tidak ada. Kemudian SBD KLLJ kalau bukan tahun berjalan, jadi misalnya tahun 2020 ke belakang itu bebas. Tapi menurut aturan Jasa Raja menyampaikan untuk tahun berjalan masih berlangsung iuran seperti biasa. Oke, wow. Jadi cara bayarnya juga luar biasa, konvensional, boleh langsung datang ke kantor Samsat ya Pak ya. Ada di mana-mana kan Pak ya? Ini dia. Karena ada PPKM ya, sementara ini ada PPKM ya. Yang di mal-mal itu terpaksa harus tutup. Outlet kita yang di mall tutup. Di Bandung ini ada beberapa yang tutup ya. Tapi kalau nanti sudah dilonggarkan dan bahkan sudah tidak ada pembatasan lagi, bayar di tempat yang terdekat aja. Kalau lagi belanja udah sampai mampir langsung bayar di situ. Di outlet kita di situ ada, tapi di Samsat keliling juga ada. Kita berjadwal beberapa setiap hari pindah ya. Nah, ini juga memudahkan. Prinsip kita punya tagline, menembus putaran waktu dengan inovasi. Oke. Nah, saya ingin merubahnya, menambahkan lagi. Jadi kalau hanya breakthrough with innovation, Breakthrough with it's just not enough. Ya, nggak cukup. Makanya kita mau coba dengan bertransformasi melalui kolaborasi dan inovasi. Asik. Inovasinya ada tapi dikolaborasikan. Seperti visinya Pak Gubernur. Betul. Ini sejalan banget nih. Oke, Pak, ngobrolin inovasi yang ada di Bapenda, kira-kira apa lagi sih Pak? Pengen tahu nih Pak. Ini dia, saya punya kebanggaan. Kawan-kawan di Bapenda, ASN Bapenda ini punya kreativitas. Membuat karya-karya yang boleh dibilang sangat visioner. Yang terbaru, saya boleh bilang terbaru, namanya SIUA. UA ya. UA itu singkatan dari Sistem Informasi Antrian Pembayaran Pajak menggunakan WA. Oh, menggunakan WA. Oh, mantap. Karena masa kerumunan pada saat seperti sekarang prokes harus menghindari kerumunan. Yang mau daftar bayar pajak untuk diurus 5 tahunan, ini bisa pakai daftar. Saya mau bayar hari Kamis misalnya, atau hari Jumat nanti. Booking dulu, dapat giliran jam berapa. Nah, ini untuk kantor-kantor pelayanan yang jumlahnya besar per harinya, kita harus mengatur antrian. Kalau tidak, bisa dibayangkan orang ngantri di kantor-kantor Samsat itu pasti diprotes. Oh, itu kerumunan itu. Padahal mereka mau bayar pajak gitu kan. Nah, kita akan atur per jam berapa kuotanya. Nah, ini kuota itu di aplikasi. Nah, kita punya aplikasi-aplikasi lain. Aplikasi yang Atos Pamor namanya. Pokoknya singkatannya keren-keren. Atos Pamor itu aplikasi telusur objek dan subjek pajak kendaraan bermotor. Atos Pamor. Ya. Jadi teman-teman itu ada penelusur ya. Teman-temannya di Samsat itu punya tugas tambahan. Satu bulan itu 30 kendaraan harus ditelusur. Telusur lokasinya. Oh, bener. Kendaraan ini masih ada di sini, ditanyakan, iya betul kendaraan ini masih ada di tempat saya. Lalu tagih. Kalau pada saat dia masih menunggak, ditagih. Saya belum punya uang. Gimana kalau nanti bulan depan? Nah, dicatat. Nah, kita punya aplikasi itu. Penelusur tidak hanya dari ASN, tapi ada juga dari masyarakat. Kita undang mereka sebagai kader penggerak pajak. Mereka mendaftarkan, saya sudah menelusur di kampung ini, kecamatan ini, sekian orang, disetor langsung lewat aplikasi itu. Nah, kita tinggal lihat kapan pembayarannya untuk bisa ditagihkan. Itu Atos Pamor. Lalu ada lagi pesta online. Nah, Pesta online. Ini, waduh. Ini penelusuran dengan. Saya kira pesta cuma offline, tapi ini juga ada yang online juga. Dengan data spasial. Jadi kalau kita mau turun bikin operasi penagihan gitu atau operasi gabungan, kita lihat di kecamatan mana sih yang paling banyak penunggaknya.
Itu terdata di situ, dilihat petanya, oh gelap sekali tuh, merah banget. Nah itu situ yang prioritas untuk didatangi. Waduh. Kita punya aplikasi udah berbasis spasial itu. Dan ada lagi yang banyak yang lainnya. Kalau saya sebutkan satu persatu tuh listnya banyak ya. Oke. Tapi intinya itu semua berfungsi. Ya, Dan semuanya karya ASN kita. Luar biasa. Aplaus dulu dong, apresiasi dulu dong buat ASN Bapenda Jabar yang top, luar biasa. Oke, Pak, ini ngobrolin tentang pajak lagi nih, Pak. Oke. Kalau saya lihat tuh di iklannya Triple Untung Plus tuh ada hadiah-hadiah. Nah, itu tuh hadiahnya diperuntukkan untuk siapa dan apa saja, Pak? Ya, jadi saya bilang di awal tadi, pajak itu kontribusi warga negara. Tidak berharap balik dari negara bentuknya apa. Tetapi kalau kita bikin program kayak gini, kayaknya kita perlu beri apresiasi bagi yang sudah bayar pajak. Maka kita beri, ya boleh hadiah lah. Kalau dilihat nilainya mungkin tidak besar, tapi inilah bagiannya apresiasi. Oke, 5 bulan 1 Agustus sampai 24 Desember 2021, silakan gunakan kesempatannya untuk langsung membayar pajak ya dengan tepat atau mau mutasi, gunakan pokoknya Triple Untung Plus ini pokoknya ya. Oke, dan tentunya ini juga menarik juga nih Pak. Ini saya baca-baca di website resmi Bapenda Jabar, ternyata pajak yang dibayarkan oleh masyarakat ini akan disalurkan juga kepada pembiayaan pencegahan penyebaran COVID-19. Ini sejalan dengan konsepnya silih tulungan ya Pak ya. Dan tentunya juga membayar pajak membantu sesama. Nah ini luar biasa banget Pak konsepnya Pak. Iya, jadi hari-hari ini kita harus sadar bahwa Bapenda itu fungsi dan tugasnya adalah mengumpulkan pendapatan untuk pembangunan. Nah ketika pajak daerah ini diperoleh dan ini digunakan, maka salah satunya memang untuk penanganan COVID ya, untuk kesehatan. Dan bansos juga, tahun yang lalu untuk bansos. Nah kami diingatkan oleh Pak Gubernur bahwa hari-hari ini silih tulungan tadi diartikan dengan Anda itu bukan dinas kesehatan, tetapi hari-hari ini semua perangkat daerah itu adalah dinas kesehatan. Awalnya bingung kami, maksudnya apa ya? Tapi beliau tambahkan lagi dalam arahan beliau di WA loh. Tapi kita terus terinspirasi, ini perlu kita laksanakan. Setiap ASN adalah relawan kemanusiaan. Baru kita paham, oh iya betul. ASN kan diuntungkan, ya kita teman-teman non-ASN diuntungkan. Kenapa? Kita nggak ada masalah dengan gaji. Teman-teman yang di luar sana terdampak itu. Betul. Nah bagaimana kita membangun solidaritas sosial? Nah, kesetiakawanan sosial. Nah ini saatnya kita berbagi. Nah kami di Bapenda punya 34 kantor Samsat ya. Saya imbau meneruskan quotation-nya Pak Gubernur yang bagus sekali tadi pada teman-teman. Dan akhirnya mereka juga menindaklanjuti. Saya bilang sertakan dengan foto. Ada yang malu-malu loh, ada yang malu-malu nggak munculkan di grup ya. Tapi japri saya bilang, ini saya repost ulang masuk ke grup. Yang bersangkutan kaget, aduh kenapa harus ini? Tapi ini bagian dari apresiasi. Kita harus sadari bahwa hari-hari ini memang semangat berbagi harus kita kedepankan. Betul, Pak. Dengan posisi masyarakat minimal sekitar Samsat ya, itu mereka sudah lakukan upaya-upaya untuk memberikan berbagi. Ya mungkin nilainya bervariasi tergantung kemampuan masing-masing. Tapi inilah niat untuk membuktikan bahwa kita punya rasa bersyukur juga. Betul, betul. Dan relawan kemanusiaan, kita membantu masyarakat sekitar kita. Jadi pajak itu bukan semata-mata untuk hal-hal yang formal saja, tapi untuk yang penanganan kemanusiaan. Vaksinasi itu uangnya dari mana? Maaf, proses nakesnya ya. Terus pengelolaan penanganan COVID itu juga membutuhkan uang. Nah, betul, Pak. Salah satunya dari dana yang muaranya dari Bapenda. Jadi kalau kita tidak maksimal bekerja, tidak akan dapat cukup banyak anggaran untuk disalurkan bagi penanganan COVID. Begitu Kang Yudi. Oke, luar biasa. Mewakili warga Jawa Barat, terima kasih loh Pak ya. Oke, atas concernnya ya for humanity ya Pak ya, untuk kemanusiaan ya Pak ya. Baik, karena waktu yang harus memisahkan kita Pak, aduh ini mungkin closing statement terakhir nih Pak, dan ajakan juga untuk warga Jabar, apa yang akan disampaikan oleh Pak Widi tentunya untuk warga Jabar. Silakan Pak. Ya, warga Jabar adalah sebuah hal yang baik apabila kita sadar kewajiban itu harus dilaksanakan. Dan pajak juga demikian. Pajak, kalau Anda punya kendaraan bermotor tapi belum bayar pajak, berarti Anda belum menunaikan kewajiban. Sekarang saatnya ada program Triple Untung. Kalau Anda merasa, waduh saya berat ya bayar pajak karena sudah 2 tahun nggak bayar pajak,
Sekarang saatnya lupakan denda, tapi tetap bayar pokoknya. Yang penting tunaikan kewajiban. Terima kasih. Baik, terima kasih tentunya Pak Widi sudah bergabung di podcast Juara Jabar Pro Bersuara. Semoga nanti kita bisa kolaborasi lagi Pak. Terima kasih atas waktunya. Saya tahu Bapak pasti sibuk banget ya, apalagi mengurusi beberapa pelayanan-pelayanan yang di masa pandemi ini harus tetap running, harus tetap berjalan gitu ya Pak ya. Terima kasih sekali tentunya. Dan untuk wargi Jabar silahkan sekali lagi untuk memanfaatkan kesempatan yang luar biasa dari Bapenda Jawa Barat ya. Oke, yaitu Triple Untung Plus ya. Oke, karena saya juga izin Pak, sekarang mau bayar pajak nih Pak. Kalau punya main banking ya, itu bisa langsung. Kalau yang tahunan, tapi kalau 5 tahunan wajib datang ke kantor Samsat. Kan ada mekanisme formal yang harus ditempuh. Tapi kalau bayar tahunan cukup di genggaman selesai. Oke. Cari kode bayar lalu bisa bayar langsung. Nah ini dia, terima kasih tentunya luar biasa sekali Pak. Sampai kita ketemu lagi tentunya di Jabar Pro Bersuara Podcast Juara. Yudi Harapan pamit, Cak Rampes.